Baik, baik Pak Bekti. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Bekti karena kelihatannya sudah ada 80 ini pertanyaannya. Saya sambil bacain, jadi sahabat Mira Asset mungkin saya nggak baca per orang, tapi nanti akan dirangkum secara keseluruhan. Jadi untuk yang pertanyaan yang kurang lebih sama nanti akan ditanyakan. Pak Bekti, kalau misalnya saran nih untuk para sahabat Mirai Aset yang baru mulai pengen jadi trader gitu ya. Kalau dari Pak Bekti sendiri sarannya apakah langsung ke scalping atau ke day trade atau swing atau justru mulainya dari invest dulu? Menurut Pak Bekti seperti apa? Oke, kalau menurut saya pribadi kalau saran saya adalah kita harus pecah dulu. Jadi ada kalanya kita itu dari aset kita pecah dulu untuk invest. Yang satunya itu juga buat belajar untuk trading, baik itu mau swing ataupun mau scalping. Menurut saya dicoba. Yang paling penting teman-teman harus tahu di awal jangan langsung berorientasi selalu profit, tetapi Anda harus adaptasi dulu ya. Gunakan modal terukur, setidaknya kalau uang Anda itu tuh hilang, Anda harus siap. Jadi pikir resiko terburuknya dulu. Kalau saran saya seperti itu. Jadi gunakan uang yang kecil untuk scalping. Karena apa? Kalau kita itu cuma belajar teori terus, kita paham teori, Anda nggak pernah praktek dan nyoba trading, nggak akan pernah bisa gitu. Tetapi kalau Anda itu trading tanpa teori, kemungkinan bisa, tapi bisa jadi lama gitu. Jadi memang kombinasi semuanya itu, makanya kalau kita tuh saya selalu bilang teori penting, praktek penting tuh tujuannya apa? Biar mempersingkat, biar Anda itu cepat berhasil di market gitu loh. Nggak kayak saya tuh termasuk produk gagal gitu loh. Gitu. Wah, ini yang produk gagal aja seperti ini nih. Apalagi yang berhasil gitu ya, Pak Bekti. Mau nanya dong, kalau misalnya nih, misalnya kan tadi Pak Bekti ada sampaikan bahwa kita harus punya target profit, harus punya stop loss. Kalau misalnya misalnya kita udah punya target profit dan kemudian misalnya kita udah berhasil jual, nah kemudian sahamnya naik lagi nih ternyata berpersen-persen gitu ya. Nah kalau Pak Bekti biasanya sarannya seperti apa? Kalau saran saya simpel, bersyukur kita udah dikasih profit gitu kan, nggak usah banyak berkomentar gimana-gimana. Nanti kalau kita itu dikasih nyangkut ataupun rugi, pasti juga ngomel juga, aduh di sahamnya gitu kan. Jadi yang paling penting bersyukur. Di saham itu bersyukurnya simpelnya gini, enak ya. Kenapa? Saya pernah bilang bisnis saham itu milenial banget, luar biasa sekali. Kenapa? Anda bisa cari di bisnis saham itu sehari keuntungan 30-an% tuh bisa. Kalau Anda jualan retail di umum, jualan dagang itu belum tentu loh hampir bisa mendapatkan keuntungan 35% dari total apa yang Anda jual, itu belum tentu, aku bilang gitu. Makanya di sini pun juga kelebihannya saham, mau kamu duit 1 miliar, 100 miliar pun di saham bisa nampung. Tapi nggak mungkin Anda pakai bisnis retail 100 miliar Anda pakai jualan apa, belum tentu langsung bisa. Nah, maka dari itu menurut saya ya bersyukur kita udah dikasih profit ya, enak, kita udah dapat bersih, nggak usah mikir yang lain-lainnya, pajak juga udah kita juga udah bayar pajak gitu ya, ya. udah include semuanya. Dan kalaupun memang itu nanti naik ya, kalau saya pikir ini aja, kalau naik dan masih bagus ya ambil lagi gitu. Jadi nggak usah perlu disesali, karena memang scalping menurut saya ketika aku udah punya target take profit dan disiplin, udah tertanam dalam diri saya, sudah naik beli lagi gitu. Tentunya kalau semakin naik semakin tinggi, saran saya kurangi lotnya gitu. Jadi biar lebih terukur, jangan sampai Anda selalu samakan atau malah kamu tambah di atas. Ini juga agak sedikit beresiko. Apalagi bagi teman-teman yang masih awal, kalau memang belum siap resikonya, jangan lakukan yang namanya margin all in atau apa. Saran saya jangan dulu di awal gitu. Nah, Pak Bekti, kalau ngomongin tentang margin, nah ini ada pertanyaan nih Pak Bekti. Kan tadi Pak Bekti ada sempat sampaikan bahwa kalau kita mau trading kita pakai uang dingin. Kalau margin sendiri, penggunaan margin sendiri menurut Pak Bekti itu apakah termasuk dalam hot money? Maksudnya uang panas gitu. Oke. Ya, menurut saya itu kan fasilitas yang diberikan oleh bursa kepada kita ya, kepada para trader, di mana itu bisa kita pakai ataupun bisa kita enggak pakai. Nah, sebenarnya ini cuma pilihan, choice. Jadi teman-teman harus bisa mengukur dulu. Sama halnya dengan teman-teman kalau saya tawari nih, kamu pakai utang, kamu mungkin orang yang nggak suka pakai utang, tapi tiba-tiba tak kasih utang, mau nggak gitu? Ah, enggak ah, gitu. Ada orang yang ya sini gitu. Jadi di sini kan saya pernah menyebut kalau margin itu kayak pisau bermata dua. Coba bayangin, ibu-ibu di rumah tangga di dapur, kalau nggak ada pisau, wah nggak bisa masak nanti gitu kan, repot. Tapi pisau itu juga bisa membunuh orang gitu. Jadi di sini adalah ketika Anda itu pakai margin, Anda udah siap resikonya, ya sudah. Kalau profit ya tinggi, kalau turun juga ngabisin modal. Saya pernah punya pengalaman, saya nggak sebut sahamnya. Saya pernah beli saham ABCD gitu aja, karena di sini nggak boleh nyebut saham ya.
itu saya HK full all in plus margin. Wes pokoknya ini udah benar-benar tingkat tinggi, semua saya pertaruhkan kayak di situ kan. Bayangin, karena tekanan jual yang tinggi, tentunya ini saham gede ya, saham karena yang pakai margin itu adalah saham-saham rata-rata blue chip dan LQ45 itu dikasih margin. Itu saya pakai full 4 kali dari modal saya. Bayangin, turunnya 10%. Secara tidak langsung, cut lossan saya itu sudah menggerogoti 40% dari aset saya. Belum fee-nya. Jadi katakanlah saya katakan punya uang 100 juta, waktu itu saya all in full margin beli 400 juta, uang saya itu paling sekitar 50-an 8 juta. Bisa dikatakan satu hari itu hanya dari satu saham itu tergocek segitu. Nah, pertanyaan saya, siap nggak teman-teman? Gitu. Kalau nggak siap, ya jangan pakai. Jadi bijak aja kita itu. Saya juga pernah punya pengalaman yang manis. Ketika saya itu beli saham, kemudian saya full all in margin, paginya open naik 20%. Wah, saya pesta. Bisa dibilang habis itu yang seharusnya mungkin kalau mungkin beli cash aja cuma naik 20%, saya hampir bisa dibilang naik 80-an%. Jadi katakanlah saya punya uang 100 juta, esoknya jadi 180 juta. Ya memang manis, tapi kalau resiko siap nggak? Makanya saya selalu bilang, pikir resikonya dulu, kalau udah siap baru kita bicara profit. Gitu. Iya betul, setuju Pak Bekti ya. Jadi risk-nya dulu baru reward-nya ya. Profit itu kita bisa syukuri, tapi resiko itu bisa kita terima atau enggak gitu ya. Ya, benar. Nah, Pak Bekti kalau misalnya terkait dengan cut loss nih Pak Bekti, kalau dari sisi Pak Bekti sendiri untuk cut loss sendiri apakah menggunakan persentase dari yang jadi misalnya 2%, 5% penurunan atau menggunakan ini level support begitu. Jadi lihat chart. Kalau aku kebanyakan berdasarkan cuman target pribadi aja sih. Jadi karena scalping ini kan memang gerakannya liar ya Bu ya. Beda kalau sama orang yang swing pasti akan kombinasi dengan chart. Ketika misalnya udah break di support, pasti dia mungkin misalnya akan langsung cut loss gitu. Jadi persentasenya agak panjang. Tapi kalau saya scalping saya memang benar-benar pendek. Jadi bisa kadang 1% pun kok kayaknya udah berat banget, ya sudah saya cut loss gitu. Saya tuker saham lainnya nanti yang mungkin ada potensial gitu. Jadi rata-rata mungkin yaitu saya bilang mungkin range 2-4%. Kenapa saya tuh range? Karena kadang ada kalanya mungkin saham itu baru menurut saya beli kemudian turun 2% atau 3%, ternyata balik lagi. Nah, siapa tahu bisa balik dulu. Tapi kalau tidak sesuai harapan dan kok mungkin sudah berat nampaknya, saya harus tega cut loss. Jangan dirasakan di hati, ya memang pahit, tapi nanti kita akan tahu dan bersyukurnya itu ketika habis kita jual, habis kita cut loss langsung turun terus gitu, pasti kita akan bilang, wah bersyukur aku ternyata udah cut loss gitu. Tapi kalau naik, kebanyakan manusia pasti aduh tadi udah di cut loss sekarang naik. Nah ini dia, makanya kita harus siap dengan kondisi di market gitu. Baik. Pak Bekti kalau misalnya tentang ini ya, ngomongin tentang scalping nih. Kalau scalping sendiri, Pak Bekti sendiri kan tadi nih 2 sampai berapa dalam hitungan menit ya. Dari sisi Pak Bekti sendiri kalau melihat bahwa suatu saham udah Pak Bekti beli nih, tapi terus misalnya nggak gerak, nah itu Pak Bekti lihat berapa lama sampai memutuskan bahwa aduh ini kayaknya dijual aja deh, harganya nggak kemana-mana gitu. Iya benar Bu, jadi saya juga melakukan hal seperti itu sering kok. Saya itu jadi ketika saya itu beli saham ternyata kok nggak gerak, nggak kemana-mana, udah langsung saya jual. Kadang jual BEP, kadang jual 1 tik di bawahnya. Jadi ibaratnya kadang baru jualan 0, berapa atau mungkin 1%, kadang pun aku juga jual. Jadi di sini intinya improve, karena apa? Di saham itu nggak ada rumus yang pasti. Ini bukan ilmu matematika. Di sini adalah rumus dagang di mana kita tuh harus beradu strategi. Kalau kita nggak cepat akan didahului orang lain. Makanya gimana caranya saya tuh berprinsip aku harus selalu bisa melindungi modalku, tetapi kalau profit aku juga harus siap merealisasikan. Jadi benar-benar di sini kayak pertarungan. Maka saya menyebutnya di saham itu yang paling dominan jujur adalah strategi mental sama modal. Itu kekuatan di saham menurutku itu dominan banget gitu. Biasanya Pak Bekti lihat dalam waktu berapa menit atau lihatnya dari sisi bid offer-nya, lebih ke dari sisi bid offer-nya? Kalau menit saya nggak pernah lihat, tetapi lihat dari respon pasarnya, bid offer-nya. Jadi nggak, kadang ya cuman baru 5 menit, kadang 15 menit, kadang cuman kok habis dibeli kok ternyata kok diisi terus dan nggak berat, langsung saya banting. Jadi nggak nyampe 1 menit juga pernah, kayak konyol gitu kan kalau dilihat ketika udah beli kok habis dibeli kok langsung dibuang kiri gitu kan, konyol. Tapi ya memang itu yang aku lakuin karena aku cuma punya keyakinan dengan adanya seperti itu, aku nggak takut untuk mencoba, aku selalu pengen ambil peluang.
Tetapi kalau tidak direspon pasar enggak apa-apa. Saya berkeyakinan aku masih bisa kok mulihin di hari lain gitu. Dan ternyata dari hari ke hari memang tumbuh. Ketika nanti ada saham, memang ada saham yang aku beli tidak sesuai harapan, tapi pasti ada saham-saham lain yang nantinya itu bisa memulihkan profit-profit saya gitu. Berarti lebih dari sisi melihat bid offer-nya gitu ya Pak Bekti. Iya. Iya. Nah Pak Bekti kalau pakai chart sendiri, nah ini ada banyak pertanyaan. Kalau settingan chartnya untuk scalper itu kira-kira pakainya yang berapa menit Pak Bekti biasanya? Iya. Nah ini banyak sekali yang nanya chart ke saya, padahal saya itu bukan chartis gitu ya. Saya tuh jujur chart itu kalau saya pakai cuman buat yang namanya semacam referensi, jadi kita kira-kira arahnya di mana. Namun kalau saya tuh pertimbangan chart, saya tuh cuman pakai yang time frame yang pendek karena scalping ya. Jadi yang 5 menitan, 2 menitan itu yang saya pakai yang seperti itu. Jadi aku melihat gerakannya, kira-kira chartnya kayak apa. Jadi itu cuma tak pakai buat referensi. Kalau untuk kebanyakan aku memang kombinasinya dengan yang ini, yang apa bid overnya saja, pengamatan bid volume gitu. Dan ini memang kalau saya jelaskan secara detail agak sedikit susah ya, makanya nanti aku berinovasi di buku itu. Kenapa kok aku kasih tutorial video? Karena kalau cuma buku aja, itu samanya cuma aku jelasin kayak gini. Pasti teman-teman juga, Mas Bekti itu screening running trade kayak apa ya? Jadi aku cuma bilang jelasin kayak gitu, tapi teman-teman pasti belum nyantol. Tapi kalau ada praktiknya, ada tutorial videonya kurang lebih seperti ini, pasti teman-teman akan lihat, oh kalau Mas Bekti seperti itu, oh kok cepet banget caranya, oh tangannya kok cepet dan lain sebagainya. Nah teman-teman nanti baru bisa simpulkan gitu. Oke, baik-baik. Terima kasih Pak Bekti. Nah, Pak Bekti ini kita nggak terasa tinggal beberapa menit lagi, jadi saya carikan satu pertanyaan terakhir ya Pak Bekti. Nah, ini dari sahabat Mira Asset ingin bertanya, kalau untuk pemula nih Pak Bekti membuat trading plan itu apa aja sih isinya dan apa aja yang perlu harus disiapkan? Oke, tadi saya sudah ungkapkan ya, ini juga sering saya ungkapkan di minggu sebelumnya, cuman saya akan tegaskan lagi, tidak apa-apa. Yang pertama adalah jangan malas belajar teori, kemudian harus sering dicoba praktek. Gunakan uang kecil dulu, anggap aja itu uang belajar, dimana kalau itu tuh hilang, Anda udah siap. Kalau memang siapnya 500.000 1 juta ya enggak apa-apa gitu. Dan di awal jangan berorientasi langsung profit dulu, jangan. Tapi Anda adaptasi dulu. Adaptasi dengan softwarenya, pelajari cara jual belinya, analisa teknikal, semuanya. Yang selanjutnya saya sarankan di awal biar mempercepat proses Anda, silahkan kalau Anda mau ikut join di grup-grup ya. Ini bukan promosi karena saya pribadi tidak punya grup, jadi saya netral, tapi saya ingin jelaskan itu silahkan kalau Anda ikuti di grup manapun yang menurut Anda cocok, biar apa? Biar Anda tuh bisa mendapatkan ilmu baru, biar bisa dapat teman-teman relasi di sana, saling menukar pemikiran, itu penting menurut saya. Jadi itu yang saya sarankan di awal. Kalau nanti di awal juga jangan sampai Anda coba-coba pakai margin, jangan dulu. Jangan Anda berorientasi biar cepat atau apa, jangan. Itu resikonya tinggi. Kalau Anda belum mengenal, jangan. Nah, setelah Anda konsisten, ternyata ukurannya Anda bisa membukukan profit konsisten dari tiap bulan ke bulan, dan selama 1 tahunan Anda itu sudah bisa melewati siklus market sideways, Anda bisa selamat dari market sideways, market bearish, Anda bisa melindungi aset Anda, dan aset Anda selalu bertumbuh, berarti Anda udah berhasil gitu. Dan tinggal Anda benerin lagi tentang strategi, money management, psikologis tradingnya, kendalikan, bangunlah safety fund, jangan lupa diamankan profit itu harus diamankan juga gitu. Baik Pak Bekti, Pak Bekti masih ada, ini pertanyaannya banyak, tapi saya boleh nanya satu lagi karena ini ada pertanyaan yang menarik. Tidak apa-apa, boleh silakan Bu. Jadi ini ada pertanyaan menarik nih, Pak Bekti, gimana caranya ngekor bandar yang ampuh? Gimana cara ngekor bandar yang oke nih gitu? Sebenarnya nggak ada patokan pasti ya, karena sebenarnya di saham itu kita nggak tahu itu tuh bandar yang mana, kita cuma lihatnya cuma kode sekuritas gitu kan ya. Yang paling penting simpelnya kalau saya menerjemahkan adalah cari aja ketika yang mana saham itu udah ada akumulasi dari broker tertentu, itu indikasinya berarti kemungkinan dia masih akumulasi gitu kan. Ada indikasi dia membeli dalam jumlah banyak. Kemudian kalau udah ada respon dari market ya ibaratnya itu berarti sudah direspon pasar. Anda ikuti saham-saham yang ramai, kemungkinan itu sudah terbang. Ya simpelnya seperti itu. Memang kalau untuk patokan tertentu nggak ada gitu. Jadi ini tergantung, karena kan samanya kita tuh kayak membaca pikiran orang, membaca skenario orang, kita nggak tahu gitu. Misalnya saya tanya saham, langsung aja tunjuk misalnya, contoh saham Telkom misalnya, besok mau kemana? Kita juga nggak tahu gitu kan, tergantung yang suka-suka orang yang ngangkat gitu. Jadi kalau kita masalah seperti itu, ini faktornya sangat luas sekali, tapi yang ingin saya tegaskan adalah
Cari ada yang di broker summary bagus, kombinasi dengan chartnya gimana, volume meningkat apa enggak gitu. Jadi itu indikator-indikator yang ingin saya sampaikan ke teman-teman biar teman-teman nanti bisa cari peluang di sana gitu. Dan mungkin juga masing-masing saham itu kadang memang stylenya beda-beda juga ya Pak Bekti? Iya, beda-beda, benar Bu. Jadi nggak bisa kita samakan. Nggak usah kita harus niru orang lain, tapi cari aja yang cocok untuk diri kita gitu. Karena misalnya saya full time trader, saya nggak punya kegiatan selain trading saham misalnya. Kemudian ada orang yang kerja di karyawan BUMN, dia pengen kayak saya, dia repot. Kenapa? Karena dia di jam kerja punya profesionalisme dengan kerjaan. Gitu. Sedangkan pilihan saham saya saham yang volatilitas tingkat tinggi gitu. Bahaya juga kalau Anda kerja jadi karyawan BUMN, Anda punya tanggungan kerjaan, Anda pengen trading di volatilitas tinggi. Ketika Anda tinggal, bisa jadi itu kacau. Anda nggak bisa ngontrol kapan Anda harus batasin cut loss-nya. Bahaya juga. Jadi menurut saya jangan cari, nggak usah kita itu ngikuti orang lain, tapi ambil aja hikmahnya. Oh, Bekti itu seperti itu. Strategi apa sih yang Bekti sarankan ke para trader? Ambil aja, oh dia tuh menyarankan cut loss, menyarankan ini. Ambil aja hikmahnya seperti itu. Baru kalau untuk masalah style, cari yang cocok untuk diri kita. Oke, baik, setuju banget Pak Bekti, dan kelihatannya waktunya sudah tinggal 2 menit lagi. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Bekti untuk ilmu dan sharingnya yang hari ini yang sangat menarik. Pak Bekti, kita akan ketemu lagi minggu depan. Temanya apa nih Pak Bekti untuk minggu depan? Saya belum buat tema, tapi aku akan mengerucut mengenai scalping saham. Jadi aku akan bahas mengenai masalah motif-motif transaksi atau mungkin pembacaan bid over tape rating gitu, nanti udah mengerucut ke sana nanti. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bekti. Pastinya kita nantikan untuk minggu depan. Sekarang saya kembalikan lagi ke Rizda. Silakan Rizda. Halo Mbak Marta, Pak Bekti. Wah, gila. Hari ini materinya daging-daging juga semua ya. Saya nggak jual daging, Mbak. Mungkin nanti jadi jualan Pak. Oke deh. Terima kasih banyak ya Pak Bekti, Mbak Marta buat sesi mentorship hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman peserta semuanya. Dan di sini aku ingin menginformasikan buat teman-teman yang ingin meminta rekaman hasil mentorship kita, itu semua akan diberikan ke teman-teman semua, tenang aja. Tetapi pada saat seluruh kompetisi berakhir. Nanti akan kita kasih dari minggu pertama sampai minggu kelima. Gitu. Dan aku ingin menginformasikan juga bahwa hari ini kita masih akan ada 2 sesi lagi, yaitu sesi bersama Mas Hiban nanti jam 2 siang dan bersama Om Ben jam 6:30 malam. Itu saja dari saya. Akhir kata saya ucapkan happy trading dan makin cuan.